Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah psikologi pendidikan dan pembelajaran mengenai motivasi belajar ya. Mungkin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu motivasi, bagaimana pentingnya motivasi dan faktor yang mempengaruhi motivasi itu apa saja. Nah, motivasi ini seperti yang kita ketahui adalah dorongan untuk seseorang bertindak atau berperilaku mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini definisi dari motivasi menurut bahasa Latin adalah motivatum, yang berarti alasan yang menyebabkan sesuatu bertindak atau bergerak. Jadi motivasi itu adalah alasan yang membuat orang itu bertindak, berperilaku. Lovelock mengatakan bahwa motivasi adalah suatu keadaan internal yang dapat membangkitkan semangat, mengarahkan dan memelihara suatu perilaku, dan bermakna konstekstual, mempunyai intensitas dan arah. Jadi seperti yang sudah saya katakan bahwa ketika kalian memiliki yang namanya tujuan, memiliki arah, artinya di situ juga ada motivasi untuk bergerak menuju ke tujuan itu. Kemudian konsep motivasi berawal dari konsep para ahli filsafat bahwa tidak semua tingkah laku manusia dikendalikan oleh akal, tetapi tidak banyak perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia di luar kontrol diri manusia. Jadi tidak semua tingkah laku manusia dikendalikan oleh pikiran, kognitif saja, cara berpikir saja, tapi ada psikisnya, yaitu motivasi. Kemudian di sini motivasi belajar. Tadi sudah dikatakan bahwa konsep dari motivasi itu sendiri adalah dorongan, kemudian tidak berasal dari akal saja atau kognisi saja, tapi juga berasal dari dorongan itu sendiri atau yang bersifat psikis, semangat hidup seseorang untuk bertindak atau berperilaku. Nah, kemudian di sini motivasi belajar merupakan sebuah dorongan yang muncul secara sadar maupun tidak sadar dalam diri siswa pada saat kegiatan belajar secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Yang namanya belajar kemarin sudah kita pelajari awal pertemuan lalu. Belajar itu adalah proses perubahan pengetahuan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, perubahan tingkah laku, kemudian keterampilan yang tadinya tidak terampil menjadi terampil, kemampuan dan lain sebagainya. Nah, di dalam belajar itu ada yang namanya motivasi. Ketika seseorang belajar itu tidak termotivasi, otomatis tidak ada tindakan untuk belajar. Saya nggak ada mood nih untuk belajar sama sekali, saya nggak ada mood sama sekali untuk berangkat kuliah gitu kan. Akhirnya dia tidak akan melakukan yang namanya proses pembelajaran itu. Nah, kemudian selanjutnya menurut Uno, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku, pada umumnya berupa indikator atau unsur yang mendukung. Apa saja sih indikator atau unsur-unsur yang mendukung adanya belajar, adanya motivasi? Jadi di sini unsurnya ada hasrat dan keinginan. Keinginan teman-teman untuk belajar itu apa? Keinginan teman-teman untuk belajar di psikologi itu apa? Seperti dulu yang sudah teman-teman katakan bahwa saya pengen menjadi seorang psikolog, saya ingin menjadi seorang konselor, saya ingin menjadi HRD gitu kan, yang akhirnya di situ ada keinginan, akhirnya ada suatu perilaku yang harus dilakukan, yaitu belajar psikologi gitu kan. Kemudian dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Kebutuhan dalam belajar itu apa? Yang namanya kita mencapai tujuan atau keinginan itu nggak bisa instan satu kali atau satu hari itu bisa melakukan pembelajaran. Makanya di sini kita melakukan pembelajaran itu selama misalnya 7 atau 8 semester untuk mencapai yang namanya keinginan kita. Kebutuhannya adalah kebutuhan dalam belajar. Kita mengetahui yang namanya psikologi pendidikan, klinis, PIO dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan kebutuhan untuk mengetahui atau untuk mencapai keinginan-keinginan atau harapan dan cita-cita kita. Penghargaan dalam belajar dan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, penghargaan ternyata yang namanya reward, walaupun hanya reward verbal, itu penting sekali untuk dimiliki oleh setiap siswa.
Sekarang kalau misalnya kita udah belajar sangat-sangat keras, sangat-sangat sangat-sangat so hard gitu ya, tapi dengan hasil yang maksimal, kita nggak ada yang namanya penghargaan sama sekali, nggak ada reinforcement, nggak ada penguatan sama sekali oleh lingkungan kita. Kemudian itu akan mempengaruhi motivasi pada siswa. Jadi walaupun sedikit capaian yang dimiliki oleh siswa, diusahakan ada yang namanya penghargaan atau diusahakan ada yang namanya reward verbal. Walau hanya dengan kata-kata, oh bagus ya, oh kamu pintar, kamu hebat, sudah mencapai hasil yang maksimal. Kemudian yang selanjutnya, lingkungan belajar yang kondusif ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita memiliki fasilitas belajar yang tidak kondusif, dekat pasar ramai, terminal yang ramai, atau sebelahan dengan jalan raya, otomatis fokus kita, konsentrasi kita akan terdistrak oleh suara-suara yang memang mengganggu proses pembelajaran itu. Jadi di sini penghargaan dan lingkungan belajar itu sangat mempengaruhi motivasi. Kalau misalnya kalian belajar di gedung J62 misalnya, dengan lingkungan kelas yang sempit, kursi yang mereng misalnya, kelas yang panas misalnya, di situ akan membuat kalian itu tidak termotivasi sama sekali, karena lingkungan atau fasilitas belajar di situ itu tidak memadai. Jadi itu akan menurunkan yang namanya motivasi belajar kalian. Nah, jadi di sini lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, kemudian sesuai dengan kebutuhan siswa itu sangat mempengaruhi. Nah, kemudian selanjutnya, pengertian motivasi menurut Sardiman, keseluruhan daya penggerak yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu tercapai. Jadi ternyata motivasi ini tadi ya adalah suatu penggerak, adalah suatu perasaan, aku termotivasi, aku ingin bergerak untuk gitu kan, untuk yang namanya belajar, untuk mencapai yang namanya kebutuhan kita gitu kan. Jadi motivasi itu adalah daya penggeraknya. Kemudian faktor yang mempengaruhi motivasi di sini ada intrinsik dan ekstrinsik. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa intrinsik itu faktor yang ada dalam diri individu itu sendiri. Ya, intrinsik dari dalam dan ekstrinsik itu dari luar individu itu sendiri. Motivasi intrinsik yang muncul karena individu itu sendiri senang dalam melakukannya. Ketika kalian senang melakukan pembelajaran, ketika kalian itu punya motivasi untuk menjadi seorang psikolog, menjadi seorang konselor, itu tumbuh dalam diri kalian sendiri. Nggak ada lagi yang namanya kalian itu malas untuk belajar psikologi, kecuali ketika kalian itu dipaksa untuk belajar di kimia, biologi. Aku nggak ada feeling sama sekali, aku nggak ada passion sama sekali di bidang kimia, fisika misalnya, tapi aku dipaksa untuk kuliah di situ. Nah, akhirnya nggak ada sama sekali motivasi. Kalian belajar di situ itu hanya ya udah, yang penting belajar ya, yang penting itu berangkat kuliah, tapi ternyata hasilnya tidak ada. Ada penggerak, iya, karena apa? Keterpaksaan yang akhirnya menyebabkan prestasi akademik yang akhirnya menyebabkan hambatan dalam belajar. Nah, ini faktor yang mempengaruhi motivasi. Kemudian faktor ekstrinsik, dorongan terhadap perilaku yang bersumber dari luar, berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi psikologis. Jadi tadi misalnya penghargaan, teman-teman mendapatkan suatu nilai yang maksimal atau standar gitu kan, kemudian diapresiasi oleh orang tua, kamu pintar ya, kamu hebat, kamu pemberani, kamu sudah bisa mencapai nilai ini. Kemudian walaupun hanya dengan reward verbal, hanya dengan kata-kata yang positif, akan mempengaruhi kalian untuk belajar secara terus-menerus. Oh iya, ternyata aku dihargai, ternyata aku membuat orang tuaku senang karena aku mendapatkan nilai segini, sekian. Ternyata ketercapaianku ini dihargai oleh orang lain. Nah, akhirnya kalian akan bertindak seperti hal-hal yang sama. Perilaku itu akan sama untuk mencapai tujuannya. Kemudian jenis motivasi primer dan sekunder.
Motivasi yang didasarkan pada motif dasar berasal dari segi biologis atau jasmani. Motivasi yang berasal dari intrinsik dalam diri manusia itu sendiri. Jadi ini lebih ke asal motivasi ya. Motivasi primal itu dalam diri individu itu sendiri, sedangkan sekunder itu yang dikaitkan dengan motif sosial, sikap dan emosi dalam belajar terkait komponen penting seperti afektif, kognitif, dan kurasif. Nah, jadi di sini jenis motivasi itu sama dengan faktor yang mempengaruhi. Motivasi primer itu sama dengan motivasi intrinsik atau internal itu. Kemudian sekunder itu yang dari luar ekstrinsiknya. Nah, kemudian di sini motivasi belajar, keinginan, perhatian, kemauan peserta didik dalam belajar. Koswi dalam bukunya menyebutkan bahwa motivasi belajar adalah arah dan ketahanan perilaku peserta didik dalam kegiatan belajar. Tujuan ini yang menjadi inti motivasi belajar dalam peserta didik. Tujuan belajar mengarahkan sedikit banyaknya dipengaruhi oleh rekayasa pedagogis guru di sekolah. Pedagogi berarti ilmu atau seni dalam menjadi guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya belajar yang dimiliki oleh guru. Jadi di sini, bagaimana cara meningkatkan motivasi pada peserta didik? Nah, itu ada sendiri pada diri seorang guru. Makanya di sini guru harus memiliki strategi pembelajaran dan metode belajar yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Misalnya ada siswa yang malas-malasan gitu dalam proses pembelajaran, dia nggak ada mencatat, dia hanya diam, duduk, nggak ada yang namanya tindakan sama sekali, kemudian hanya megang pensil misalnya, bermain pensil misalnya. Nah, di situ bagaimana cara si guru ini akhirnya membentuk strategi pembelajaran atau metode belajar yang efektif untuk meningkatkan motivasi pada peserta didik, setidaknya menggerakkan siswa untuk berperilaku dalam belajar. Nah, kemudian komponen motivasi ada yang namanya attention, perhatian peserta didik terhadap pelajaran di sekolah. Terhadap pelajaran didorong rasa ingin tahu. Seperti teman-teman di sini misalnya, kenapa sih kalian belajar di psikologi? Karena aku ingin memperhatikan, karena aku ingin tahu tentang apa itu psikologi klinis, bagaimana cara menangani orang-orang yang memiliki masalah klinis. Itu attention, karena aku pengen ingin tahu. Relevansi hubungan materi pelajaran dengan kondisi peserta didik. Confidence atau kepercayaan diri, mampu dalam diri siswa yang merupakan potensi untuk dapat berinteraksi secara positif dengan lingkungan. Nah, di sini juga harus bagaimana cara guru itu menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa itu sendiri. Dengan cara apa ya tadi? Dengan cara memberikan apresiasi, dengan cara memberikan reinforcement, sehingga tumbuhlah kepercayaan diri pada siswanya. Makanya di sini saya sering membuat diskusi. Menurut teman-teman, motivasi itu seperti apa sih? Nah, kemudian ketika kalian menjawab hal tersebut, pertanyaan tersebut, saya akan memfollow up jawaban dari teman-teman, yang akhirnya di situ akan menumbuhkan kepercayaan diri pada diri peserta didik itu sendiri. Kemudian satisfaction, kepuasan. Usaha belajar peserta didik akan mempengaruhi konsekuensi yang diterimanya. Konsekuensi yang sesuai dengan harapan akan memberikan kepuasan. Nah, seperti yang awal ya, lalu saya tanyakan misalnya, harapan kalian di sini kuliah psikologi pendidikan pengen dapat nilai apa gitu kan? Saya pengen dapat nilai A misalnya. Ketika pengen dapat nilai A, sudah belajar, sudah effortnya sudah tinggi, kemudian ternyata hasilnya beneran A gitu kan? Akhirnya di situ akan menumbuhkan kepuasan pada diri sendiri. Ternyata nggak sia-sia nih selama ini aku belajar. Ternyata hasilnya maksimal juga nih ketika aku berperilaku belajar seperti ini. Ternyata nggak sia-sia ketika aku selalu berangkat terus setiap hari. Ternyata nggak sia-sia ketika aku harus mencatat materi, mendownload materi, membaca kembali materi. Nah, unsur motivasi, guru berperan penting dalam mempengaruhi motivasi belajar. Jadi di sini guru itu berasal dari faktor ekstrinsik dari luar yang memiliki peran penting tadi. Strategi dan metode pembelajarannya harus menyesuaikan dengan peserta didik.
orang tua atau keluarga. Jadi banyak sekali ya masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik atau di remaja saat ini, banyak sekali yang mengalami bahwa tekanan dari orang tua. Di sini dia mendapati permasalahan bahwa aku kuliah di sini karena dipaksa oleh orang tua, disuruh oleh orang tua. Aku kuliah di sini karena teman-temanku juga kuliah di sini. Nah, itu bukan berasal dari motivasi diri sendiri, tapi berasal dari ekstrinsik, yang kemudian ketika dia terjun di dunia pendidikannya, akhirnya dia tidak maksimal, yang akhirnya ada tumbuh hambatan-hambatan atau kesulitan belajar yang dialami. Nah, jadi di sini orang tua atau keluarga itu memiliki peran penting. Kemudian pertemanan, lingkungan teman sebaya itu pun sangat mempengaruhi yang namanya motivasi belajar. Masyarakat dan lingkungan. Masyarakat berpengaruh terhadap motivasi pada anak masa sekolah, cita-cita dan kondisi peserta didik. Ini yang termasuk dari intrinsiknya. Cita-cita itu dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Kondisi peserta didik itu yang mengerti ya peserta didik itu sendiri. Kemudian pendekatan behavior. Motivasi peserta didik dengan pendekatan ini dimulai dari analisis yang seksama atas insentif dan reward atraktif yang diberikan sebagai konsekuensi perilaku yang diberikan di kelas. Nah, di sini behavior itu lebih ke pemberian penghargaan, reward, di mana ketika peserta didik itu selalu diberi reinforcement, selalu diberi penguatan ya, selalu diberi yang namanya reward, walaupun hanya reward verbal, kamu hebat, kamu pintar, kamu pemberani, itu akan menumbuhkan motivasi belajar pada peserta didik. Kemudian pendekatan humanis yang bersumber dari kebutuhan yang ada di dalam diri individu. Ya, ketika kalian ingat tentang kebutuhan hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu piramida ya yang didasari oleh kebutuhan fisiologis. Kemudian naik ke atas ada kebutuhan rasa aman, kasih sayang, kemudian kebutuhan belajar atau kognitif, estetika dan aktualisasi diri, dan transenden. Kemudian pendekatan kognitif, pendekatan ini menekankan pada motivasi intrinsik, memfokuskan diri pada motivasi internal untuk meraih sesuatu. Keyakinan murid bahwa menentukan tujuan mereka. Nah, kalau di sini lebih ke pendekatan kognitif itu lebih ke murid itu mengarahkan. Murid itu memiliki arah untuk menentukan tujuan mereka sendiri. Dengan apa? Dengan kognisi mereka. Jadi aku pengen menjadi seorang psikolog. Bagaimana cara kamu berpikir? Oh iya, step by stepnya aku akan ambil psikologi S1, kemudian saya lanjut, kemudian nanti saya akan ambil peminatan klinis atau bidangnya di klinis, kemudian aku akan menjadi seorang psikolog klinis misalnya. Semua itu sudah ada di mindset mereka masing-masing. Kemudian teori atribusi menekankan pada usaha individu memahami perilaku individu termotivasi untuk menemukan sebab yang mendasar. Atribusi adalah sebab-sebab yang dianggap menimbulkan hasil. Nah, apa sih sebab-sebab yang menimbulkan hasil? Penyebab siswa itu mendapatkan nilai yang tinggi 90 misalnya. Karena apa sebabnya? Penyebabnya adalah dia selalu mencatat, dia selalu menulis, dia selalu recall memori kembali, dia selalu cari materi lagi gitu kan, explore lagi. Atau misalnya apa sih penyebab siswa itu mendapatkan nilai yang rendah atau motivasinya itu rendah? Oh, ternyata nggak ada dorongan dari luar, ternyata gurunya itu hanya transfer of knowledge saja, dia hanya ceramah aja nih, nggak ada yang namanya diskusi, nggak ada yang namanya kerja kelompok, jadi hanya transfer of knowledge aja, hanya ceramah aja nih gitu kan. Sehingga hasilnya untuk siswa yang gaya belajarnya kinestetik misalnya, atau siswa yang visual banget nih yang harus semuanya mencatat, ini nggak bisa, hasilnya nggak akan maksimal gitu kan. Jadi ini yang dinamakan dengan atribusi. Nah, motivasi belajar ini rangkaian dari proses motivasi belajar
guru dan siswa berada dalam proses belajar mengajar. Kemudian proses belajar mengajar ini selama masa pembelajaran ya, ada pemberian materi, ada yang mencatat, ada yang diskusi di sini, ada yang kerja kelompok, ada yang praktek dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi hasil belajar. Dengan strategi atau metode pembelajaran yang seperti itu, entah project based learning, entah case method, entah cooperative learning, bagaimana sih hasil belajar yang terjadi pada siswa? Oh, ternyata hasil belajarnya A+ di sini. Berarti itu yang dinamakan dari dampak pengajaran. Oh, ternyata dengan project based learning itu mendapatkan nilai maksimal, sangat-sangat maksimal. Jadi itu yang dinamakan dengan dampaknya, yang menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Kemudian dari dampak pengajaran yang seperti itu, strategi yang disusun akhirnya akan menghasilkan program pembelajaran sepanjang hayat. Materi itu akan selalu terserap dalam kognisi manusia, akan selalu tersimpan dalam long term memory ya. Jadi itu yang dinamakan hasil belajar sepanjang hayat. Oh, ternyata kemarin dengan project based learning itu akan semakin ngena gitu bahasanya, akan semakin terekam dalam memori jangka panjang, yang akhirnya sampai kapanpun ketika kalian lulus pun itu akan bisa langsung untuk di-recall atau bisa langsung untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu yang dinamakan dengan hasil belajar sepanjang hayat, karena dalam proses pembelajaran itu memiliki pembelajaran yang bermakna misalnya. Karena di situ dengan pembelajaran yang metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang bermakna itu akan semakin menyimpan di long term memory siswa itu sendiri, sehingga akan tersimpan sepanjang hayat hidup manusia. Nah, di sini motivasi belajar penting dan guru dalam hal upaya untuk memberikan kesadaran diri tentang kedudukan di awal kegiatan belajar. Selain itu juga penting dalam kekuatan belajar yang dimiliki dibandingkan dengan teman sebayanya. Bagi guru adalah membangkitkan dan memelihara semangat belajar untuk siswa sampai berhasil, serta mengetahui dan memahami bermacam motivasi belajar di kelas. Nah, ini yang harus dimiliki oleh guru itu sendiri. Kemudian di sini, diskusi bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Nanti saya akan share untuk link Gform-nya. Kemudian teman-teman silakan untuk mengisi di link Gform itu. Ya, sampai di sini untuk materi motivasi belajar. Kemudian untuk UTS besok kita akan melakukan UTS dengan jawaban singkat dan pasti. Ya. Terima kasih, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.